Halo pemirsa iNews TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini saya punya kesempatan untuk berbicara dengan seorang wanita, yaitu Ibu Endang Kristiawati SEMSIAK, panjang titelnya ya. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Hari ini kita akan berbicara tentang kiat menumbuhkan UMKM di tengah pandemi. Sekarang kita tahu bahwa pandemi belum berakhir, tapi harapan kita harus segera berakhir. Karena pandemi yang kita tahu sekarang ini berdampak ke semua sektor, termasuk di bidang atau di sektor ekonomi. Bahkan juga sektor kesehatan yang kita tahu sekarang sedang berjuang naik turun untuk menekan tingkat atau penambahan jumlah kasus yang terjadi pada saat ini. Yang pasti yang kita tidak membahas masalah kesehatan, tapi ini berdampak juga. Kenapa ekonomi penting? Kenapa ekonomi mesti dibahas berulang-ulang? Kenapa ekonomi juga harus berjalan selaras dengan kesehatan? Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi juga harus berjalan selaras. Dan saya sudah bersama Ibu Endang. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik Aman sekali. tapi ya sekarang ya? Sehat. Olahraga terus ya? Pastinya. Untuk menjaga imunitas, sepertinya memang harus banyak berkegiatan. Betul. Ibu kabarnya sehat, alhamdulillah baik. Bu, yang saya ingin tanyakan pertama adalah Ibu selaku dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Kenapa Ibu tertarik dengan ilmu ekonomi? Nah, nih, kalau kita ngomong ilmu ekonomi ya, ini adalah sesuatu hal yang namanya ekonomi kaitannya sama uang. Tuh ya? Iya. Iya. Nah, Iya ya, kalau kita mikir ekonomi kan, berhubungannya sama ekonomi uang. selalu ngomong dengan uang. Jadi kalau seandainya banyak mahasiswa saya yang bertanya, masuk mana ya? Ekonomi aja. Kenapa? Hubungannya sama uang. Gitu. Hubungannya sama uang. Nah, lalu kalau kita kaitkan sama kehidupan, otomatis kehidupan perlu uang. Iya. Ya. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar ekonomi? Karena dari situlah kita bisa melihat apa visi misi kita ke depan. Ya kan, tujuan hidup kita apa? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita tidak hanya harus mencari pekerjaan, ya. Kita tidak harus melamar menjadi pegawai di suatu tempat atau instansi atau lembaga apapun. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang entrepreneur, pelaku usaha, di mana di situ kita akan berusaha untuk bisa meningkatkan ekonomi. Bukan hanya ekonomi yang kita berbicara secara global, tetapi ekonomi di dalam keluarga. Itu adalah fondasi paling dasar, Bu ya. Paling dasar. Dari pribadi, keluarga. Betul Kalau sekali. global mungkin kita masih terlalu jauh sekarang. Jauh sekarang. Maka yang kita pikirkan adalah dapurnya kita. Oke, tapi emang benar ya, awal bercita-cita pengen jadi seorang dosen atau ekonom? Awalnya saya berpikirnya adalah saya hanya ingin menjadi pelaku usaha. Awalnya Awalnya ingin jadi seorang entrepreneur gitu ya? entrepreneur, dan memang pernah saya lakukan itu. Pernah? Seperti itu. Pernah. Sebelum saya menjadi dosen, saya melakukan saya menjadi pelaku usaha. Waktu itu saya buka travel. Ceritanya seperti itu, dan itu bertahan sampai saat ini. Cuma saat ini agak turun ya. Iya betul. Sekarang Penerimaannya perjalanan agak juga turun. ini kan? Betul. Karena yang saya berpikir bahwa waktu saya selesai, ilmu saya di ekonomi, saya berpikir bahwa saya berusaha untuk bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Oke. Bukan mencari pekerjaan. Walaupun saya punya pekerjaan, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa menambah uang saku saya. Seperti itu. Nah, makanya dengan belajar di ekonomi, ternyata hal-hal tersebut saya dapat semuanya. Oke, pemirsa, ini pembukaan yang menarik bagaimana kita berbicara tentang dasar dari segala hal yang mesti kita tahu. Salah satunya adalah ilmu ekonomi, selain dari ilmu-ilmu yang lain. Betul. Ya. Untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan keuangan, bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup, dan bagaimana cara bisa mengembangkan diri, terutama di bidang ekonomi, untuk menambah pundi-pundi keuangan, dan juga agar bisa, kalau bisa membantu sama dengan perekonomian yang kita yang cukup tinggi, misalnya, itu malah lebih bagus. Ibu, perbincangan kita akan terus berlanjut tentunya, dan masih banyak. Tentunya kita belum masuk ke tema utama yang akan kita bahas adalah kiat menumbuhkan atau paling tidak bertahan, yaitu kiat menumbuhkan UMKM di tengah pandemi. Sekarang banyak sekali UMKM yang tumbuh dan mulai berkembang, walaupun juga tidak banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk stop atau berhenti atau mungkin berpindah di bidang usaha yang lain. Kita akan tanya lagi nanti, kita akan dapatkan informasi kembali nantinya di segmen selanjutnya untuk cari tahu bagaimana cara menumbuhkan ekonomi di tengah pandemi. Jangan kemana-mana, tetap di Galih Talk Show.